Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Sukmawanti Rahayu dari kelas 30G. Kali ini saya akan merangkum sebuah materi dari mata kuliah Perkembangan Kepribadian dan Potensi Diri yang biasa disebut dengan PKPD 1 mengenai kepramukaan. Adapun materi yang pertama yang akan saya bawakan yaitu upacara gerakan pramuka. Apa itu upacara dalam gerakan pramuka? Upacara dalam gerakan pramuka merupakan suatu media pendidikan untuk meningkatkan kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan anggota pramuka. Adapun jenis-jenis upacara dalam gerakan pramuka. Yang pertama, upacara umum adalah upacara yang selalu dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti upacara setiap hari Senin. Jenis upacara yang kedua yaitu upacara pembukaan latihan atau upacara upabuklat. Upacara upabuklat biasa dilaksanakan sebelum melakukan aktivitas kepramukaan. Jenis upacara yang ketiga yaitu upacara penutupan latihan atau upacara upatuplat. Upacara upatuplat adalah upacara yang dilaksanakan dalam mengakhiri kegiatan kepramukaan. Upabuklat dan upabuklat siaga dalam perindukan pramuka dalam bentuk lingkaran yang melambangkan perhatian dan perkembangan jiwa siaga yang masih berpusat pada orang tua atau keluarga serta pembina. Upabuklat dan upatuplat panggelang pasukan pramuka dalam bentuk angkare yang melambangkan perhatian dan perkembangan jiwanya telah mulai terbuka. Upabuklat dan upatuplat penegak dan pandega yang berbentuk barisan bersaf yang melambangkan perhatian dan perkembangan jiwanya sudah terbuka luas. Adapun tata cara upabuklat. Yang pertama, masing-masing pemimpin reka menyiapkan rekanya. Kedua, pradana memasuki lapangan upacara. 3. Penghormatan pemimpin reka kepada pemimpin upacara atau pradana. 4. Laporan masing-masing pemimpin reka kepada pradana dan wakil pemimpin reka menggantikan posisi pemimpin reka. Setelah laporan, masing-masing pemimpin reka mengambil tempat di sebelah kanan barisan. 5. Pradana menjemput pembina. 6. Penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana. 7. Laporan pradana kepada pembina upacara. 8. Pengibaran bendera merah putih. 9. Pengucapan dasadharma. 10. Amanat pembina. 11. Pembina memimpin doa. 12. Laporan pradana kepada pembina. 13. Penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana. 14. Pembina meninggalkan lapangan upacara. 15. Penghormatan pemimpin reka kepada pradana. 16. Pradana meninggalkan tempat. 17. Masing-masing pemimpin reka membubarkan barisannya. Adapun tata cara upatuplat. Pertama, masing-masing pemimpin reka menyiapkan rekanya. 2. Pradana memasuki lapangan upacara. 3. Penghormatan pemimpin reka kepada pemimpin upacara. 4. Laporan masing-masing pemimpin reka kepada pradana dan wakil pemimpin reka menggantikan posisi pemimpin reka.
Setelah laporan masing-masing pemimpin reka mengambil tempat di sebelah kanan barisan. 5. Pradana menjemput pembina. 6. Penghormatan kepada pembina dipimpin oleh Pradana. 7. Laporan Pradana kepada pemimpin upacara. 8. Penurunan bendera merah putih. 9. Amanat pembina. 10. Pembina memimpin doa. 11. Laporan Pradana kepada pembina. 12. Penghormatan kepada pembina dipimpin oleh Pradana. 13. Pembina meninggalkan lapangan upacara. 14. Penghormatan pemimpin reka kepada Pradana. 15. Pradana meninggalkan tempat. 16. Masing-masing pemimpin reka membubarkan barisannya. Perbedaan upabuklat dan upatuplat. Upabuklat terdapat pembacaan dasadharma, sedangkan upatuplat tidak terdapat pembacaan dasadharma. Yang kedua, upabuklat pengibaran bendera merah putih, sedangkan upatuplat penurunan bendera merah putih. Materi kedua yang akan saya bawakan yaitu sejarah pramuka di dunia dan di Indonesia. Adapun lambang pramuka di dunia dan di Indonesia. Berikut merupakan biodata dari Bapak Pemandu Pramuka. Pada tanggal 25 Juli 1907, Lord Robert Baden-Powell saat itu sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris untuk pertama kalinya yang mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Brawansia selama 8 hari. Pada tahun 1908, Baden-Powell menulis buku tentang prinsip dasar kepramukaan yang berjudul Scouting for Boys, yang artinya pramuka untuk laki-laki. Akan tetapi, pada tahun 1912, dengan bantuan adik perempuan Baden-Powell yang bernama Agnes, terbentuklah organisasi pramuka untuk perempuan dengan sebutan Girls Guides. Pada tanggal 1916, didirikanlah kelompok pramuka siaga dengan nama KAP atau Anak Serigala. Pada tahun 1918, dibentuk Rover Scout, yaitu organisasi pramuka bagi yang telah berusia 17 tahun. Pada tahun 1922, Baden-Powell menerbitkan buku yang berjudul Rovering to Success yang menggambarkan seorang pemuda yang harus menggayu sampannya menuju ke pantai bahagia. Jambore Dunia. Jambore Dunia ke-1 dilaksanakan di Olympia Hall, London. Dalam kegiatan tersebut diundang pula peserta dari 27 negara dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pemandu Sedunia atau Chief Scout of the World. Masa pendudukan Belanda. Berdirinya gerakan pramuka di Indonesia diawali dengan dibentuknya Netherlands Pathfinders Organization atau NPO pada tahun 1912. Pada tahun 1916, pemerintah Belanda mengubah NPO dengan nama NIPF atau Nederland Indisches Pathfinders Vereniging atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Dalam waktu singkat, muncul berbagai organisasi kepanduan yang dibentuk oleh pemimpin Gerakan Nasional Indonesia, antara lain JPO, JJP, NATIPIJ, SIAP, dan HW. Pemerintah Hindia Belanda memberikan larangan penggunaan istilah Pathfindery, maka Ki Hajar Agus Salim menggantikan nama
Patvindari menjadi pandu atau kepanduan. Pada tahun 1930, organisasi kepanduan IPO, PK, PPS, dan melebur menjadi KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia. Pada tahun 1931 dibentuk PAPI atau Persatuan Antara Pandu Indonesia. Pada tahun 1938 berubah menjadi BPPKI atau Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Masa pendudukan Jepang. Pada masa ini, organisasi kepanduan dilarang, maka banyak dari tokoh pandu yang beralih dan memilih bergabung ke Inbondan, Seinindan, dan PETA. Masa setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 28 Desember 1945 dibentuklah Pandu Rakyat Indonesia dan menjadi satu-satunya organisasi kepanduan. Pandu Rakyat Indonesia mengadakan Kongres 2 di Yogyakarta pada tanggal 20 sampai 22 Januari 1950 yang memutuskan beberapa keputusan, di antaranya adalah menerima konsepsi baru, yaitu memberikan kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupkan kembali bekas organisasinya masing-masing, dan terbukalah suatu kesempatan bahwa Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan Indonesia dengan ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan nomor 2344 Bag A tertanggal 6 Desember 1951. Pada tahun 1961, organisasi kepanduan di Indonesia terpecah menjadi 100 organisasi kepanduan dan terhimpun dalam 3 federasi organisasi, yaitu IPINDO atau Ikatan Panduan Indonesia yang berdiri pada tanggal 13 September 1951, Popindo atau Persatuan Pandu Putri Indonesia yang pada tahun 1954, dan PKPI atau Persatuan Kepanduan Putri Indonesia. Sadar akan kelemahan terpecah-pecah, akhirnya ketiga federasi yang menghimpun bergabung menjadi satu dengan nama Perkindo, yaitu Persatuan Kepanduan Indonesia. Kelahiran Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan, yaitu 1. Pidato Presiden atau Mandataris MPRS pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Kedua, diterbitkannya keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 pada tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia, disertai pengesahan anggaran dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk, dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. 3. Tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Namun, bagi Gerakan Pramuka disebut sebagai Hari Pemulaan Tahun Kerja. 4. Pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. 5. Pelantikan Mapinas, Kawarnas, dan Kawarnari di Istana Negara diikuti ke
pramuka untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang didahului dengan penganugerahan Panji Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Pramuka. Gerakan Pramuka diperkenalkan. Pertama, pidato Presiden pada tanggal 9 Maret 1961 juga menggariskan agar pada peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Gerakan Pramuka telah ada dan dikenal oleh masyarakat. Kedua, menurut anggaran dasar Gerakan Pramuka, pemimpin berkumpul dan dipegang oleh Majelis Pimpinan Nasional atau MAPINAS yang di dalamnya terdapat Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dan Kuartir Nasional Harian. 3. MAPINAS diketuai oleh Dr. Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia, dengan Wakil Ketua Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Ketua kedua yaitu Brigjen TNI Dr. Andes Andi Aziz Saleh. 4. Dalam Kewarnas, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat ketua dan Brigjen TNI Dr. Andi Aziz Saleh sebagai wakil ketua merangkap ketua Kewarnari. 5. Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961, bukan saja di ibu kota Jakarta, tetapi juga di tempat yang penting di Indonesia. Di Jakarta sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka mengadakan apel besar yang diikuti dengan pawai pembangunan dan defil di depan Presiden dan berkeliling di Jakarta. Itulah sejarah pramuka di Indonesia dan di dunia. Materi ketiga yang akan saya bawakan yaitu LKBB atau Latihan Keterampilan Baris Berbaris. Pengertian dari LKBB. LKBB atau Latihan Keterampilan Baris Berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Jenis-jenis dari LKBB. Ada dua macam, yaitu LKBB dengan menggunakan tongkat dan LKBB tanpa menggunakan tongkat. Fungsi dari LKBB. Yang pertama, sikap disiplin. 2. Rasa disiplin. 3. Rasa tanggung jawab. Dan yang keempat, rasa persatuan. Pengertian dari aba-aba. Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakannya pada waktu secara serentak atau berturut-turut. Adapun macam-macam aba-aba, yaitu aba-aba petunjuk, aba-aba peringatan, dan aba-aba pelaksanaan. Aba-aba petunjuk. Aba-aba petunjuk dipergunakan hanya jika diperlukan untuk menegaskan maksud dari aba-aba peringatan atau pelaksanaan. Aba-aba peringatan adalah inti perintah yang cukup jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Yang ketiga, aba-aba pelaksanaan. Aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba pelaksanaan yang dipakai adalah gerak, jalan, dan mulai. Penjelasan dari gerak. Untuk gerakan kaki yang dilakukan tanpa meninggalkan tempat dan gerakan-gerakan yang memakai tongkat tubuh lainnya. Contohnya, jalan di tempat, siap gerak, hadap kanan gerak, lencang kanan gerak. Kedua, jalan adalah untuk gerakan yang dilakukan dengan meninggalkan tempat. Contohnya, haluan kiri,
atau haluan kanan, jalan, 2 langkah ke depan, jalan, dan 1 langkah ke belakang, jalan. Yang ketiga, mulai. Mulai adalah untuk dipakai pada pelaksanaan perintah yang harus dikerjakan berturut-turut. Contohnya, berhitung mulai. Gerak dasar LKBB. Ada 16 gerak dasar dari LKBB. Yang pertama, siap atau sikap sempurna. 2, istirahat di tempat. 3, lencang depan. Keempat, lencang kanan. Yang kelima, lencang kiri. 6, hadap kanan. 7, hadap kiri. 8, hadap serong kanan. 9, hadap serong kiri. 10, hormat. 11, hitung. 12, setengah lengan lencang kanan. 13, setengah lengan lencang kiri. 14, jalan di tempat. 15, balik kanan. 16, langkah tegap. Baris berbaris dengan tongkat. Yang pertama, sikap sempurna atau siap. Saat melakukan sikap sempurna, tata cara menggunakan tongkat yang benar adalah tongkat dipegang dengan menggunakan jari jempol dan telunjuk tangan kanan, seperti memegang pensil waktu akan menulis. Yang kedua, tangan lurus ke bawah. 3, tongkat berdiri tegak lurus di atas tanah, tepat di samping kanan sepatu sebelah kanan. Keempat, menghadap lurus ke depan. Sikap saat akan melakukan gerakan. Saat akan melaksanakan sesuatu, gerakan dalam PBB seperti akan hadap kanan, hadap kiri, balik kanan. Tata cara yang menggunakan tongkat yang benar yaitu dari sikap sempurna, tongkat digenggam dan tangan lurus ke atas dengan posisi tangan setinggi ikat pinggang. Kedua, pelaksanaan gerakan PBB sebagaimana diperintahkan, seperti hadap kanan atau hadap kiri. Sikap saat memberikan salam biasa. Salam biasa adalah salam pramuka atau penghormatan yang diberikan kepada sesama pramuka maupun kakak pembina, baik di luar upacara maupun saat upacara. Saat memberikan salam biasa, penggunaan tongkat yang siap sempurna, tongkat digenggam dan diangkat lurus ke atas dengan posisi tangan setinggi ikat pinggang. 2, tangan kiri dibuka, diletakkan rata di depan dada dengan telapak tangan menghadap ke bawah dan ujung jari tangan kiri menyentuh tongkat. 3, pandangan mata lurus melihat ke arah yang diberikan salam. Sikap saat memberi salam hormat atau janji. Salam hormat adalah salam atau penghormatan yang diberikan kepada bendera merah putih saat dikibarkan. Lagu Indonesia Raya saat dikumandangkan, kepala dan wakil kepala negara, para duta negara, panglima tinggi, para menteri dan pejabat lainnya, jenazah yang sedang dikuburkan saat memasuki makam pahlawan. Sedangkan salam janji adalah salam atau penghormatan yang dilakukan saat pengucapan Satya Pramuka. Saat memberi salam hormat dan janji, penggunaan tongkat yang benar adalah 1, tongkat pindah digenggam dengan tangan kiri, ibu jari dengan keempat jarinya, dengan posisi tongkat miring, bagian bawah di sisi kanan tubuh sedangkan bagian atas di sisi kiri tubuh, di depan dada. Kedua, tangan kanan memberi salam hormat, yaitu diangkat pada pelipis dengan posisi telapak tangan miring, terbuka, punggung tangan di bagian atas, dan kelima jari rapat. Sikap saat pelaksanaan gerakan maju dan lari maju. Saat melaksanakan gerakan maju jalan atau lari jalan, tata cara menggunakan tongkat yang benar adalah tongkat digenggam dengan kedua tangan, tongkat di depan dada, posisi tongkat miring ke depan dengan bagian kiri di atas. 2, posisi tangan kanan setinggi pinggang sebelah kanan, sedangkan tangan kiri di depan dada sebelah kiri. Sikap istirahat di tempat.
Saat melakukan aba-aba istirahat di tempat, sikap dan tata cara penggunaan tongkat pramuka adalah sebagai berikut. 1. Kaki kiri membuka satu langkah ke kiri. Kedua, tangan kanan memegang tongkat setinggi pinggang. 3. Tongkat diserongkan ke arah kanan agar depan dan ujung atas menjauhi tubuh dan ujung bawah di samping kiri sepatu kiri. 4. Tangan kiri bebas atas diletakkan di belakang pinggang. Sikap lencang kanan. Saat melaksanakan aba-aba lencang kanan, sikap dan tata cara penggunaan tongkat pramuka adalah sebagai berikut. 1. Tongkat pindah digenggam dengan tangan kiri di depan dada. Kedua, posisi tongkat miring di depan dada. Ketiga, tangan kanan mengambil jarak satu lengan dengan menggapai dan menyentuh bahu kiri kanan di sebelahnya. 4. Pandangan melihat ke arah kanan dan meluruskan. Itulah materi dari LKBB. Materi keempat yang akan saya bawakan yaitu tali temali dan pioneering. Pada bagian tali temali, saya akan membahas tentang simpul dan ikatan. Sebelum melanjutkan materi, kita akan mengetahui apa perbedaan dari tali, simpul, dan ikatan. Tali merupakan benda yang digunakan dalam simpul maupun ikatan. Simpul merupakan ikatan tali dengan tali, sedangkan ikatan merupakan ikatan antara tali dengan benda, misalnya ikatan antara tali dengan dua tongkat. Berikut merupakan macam-macam tali, yaitu tali kapas, tali ijuk, tali plastik, tali karmantel, dan tali webbing. 3 simpul dasar dan 7 ikatan. Simpul dasar yaitu simpul mati, simpul hidup, simpul anyam satu, dan simpul anyam ganda. Sedangkan 7 ikatan yaitu ikatan pangkal, jangkar, tambat, tarik, palang, silang, dan canggah. Berikut merupakan pengertian dari simpul. Pertama, simpul mati. Simpul mati untuk melambangkan dua buah tali yang sama besar dan tidak licin atau kering. Yang kedua, simpul hidup. Berguna untuk mengikatkan tali pada tiang. Kegunaan lainnya adalah untuk menjerat atau membuat jebakan bagi hewan-hewan kecil. Yang ketiga, yaitu simpul anyam. Untuk menyambungkan dua buah tali yang tidak sama besar dalam keadaan kering atau tidak licin. Yang keempat, yaitu simpul anyam ganda. Untuk menyambungkan dua buah tali yang tidak sama besar dalam keadaan basah atau licin. Adapun pengertian dari ikatan. Yang pertama, ikatan pangkal. Pangkal merupakan salah satu ikatan yang sering sekali digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu simpul lainnya. Yang kedua, ikatan jangkar. Ikatan jangkar berfungsi untuk membuat tandu darurat atau dapat juga digunakan untuk mengikat timba atau ember. Yang ketiga, ikatan tambat. Ikatan tambat juga berfungsi sebagai awalan pada simpul-simpul yang lainnya, seperti ikatan silang dan juga ikatan palang. Yang keempat adalah ikatan tarik. Yang berfungsi dari tali temali ini adalah untuk turun ke jurang atau dari atas pohon. Yang kelima, ikatan palang. Berfungsi untuk mengencangkan kedua tongkat secara vertikal dan horizontal, sehingga kedua tongkat tersebut menjadi satu dan sulit dilepaskan. Yang keenam, ikatan silang. Ikatan silang berfungsi untuk mengikat dua buah tongkat bersilang dan tidak Yang ketujuh, ikatan canggah atau sambung tongkat. Berfungsi untuk menyambung tongkat dengan tali secara sejajar.
Ikatan cangga umumnya dikenal dengan nama ikatan sambung tongkat. Inilah materi dari tadi temali. Selanjutnya, saya akan membahas pioneering. Apa itu pioneering? Pioneering adalah salah satu teknik pramuka dalam penggunaan peralatan tongkat dan tali yang dirangkai menjadi sebuah bangunan kreatif. Adapun tujuan dari pioneering, yaitu mengasah keterampilan peserta dalam membuat sebuah bangunan sederhana yang nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Manfaat dari pioneering: 1. Untuk memupuk rasa kekompakan dan kerjasama yang baik antar kelompok. 2. Dapat diterapkan pada saat-saat genting maupun P3K, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan. 3. Memproyeksi pemikiran peserta dalam merancang suatu bangunan kreatif. Contoh pioneering: 1. Usungan atau tandu. 2. Tiang bendera. 3. Kerangka tenda. Usungan atau tandu. Usungan atau tandu merupakan salah satu alat yang termasuk dalam alat-alat P3K dan berguna untuk mengangkat korban. Adapun simpul dan ikatan yang digunakan pada usungan atau tandu ini yaitu simpul mati, ikatan pangkal, dan ikatan jangkar. Tiang bendera. Pada pembuatan pioneering, tiang bendera, simpul dan ikatan yang dapat digunakan ialah simpul mati, ikatan pangkal, ikatan kaki tiga, ikatan cangga, dan ikatan palang. Kerangka tenda. Pada kerangka tenda, simpul dan ikatan yang dapat digunakan yaitu simpul mati dan ikatan pangkal. Materi kelima yang akan saya bawakan yaitu sandi, morse, dan semaphore. Berikut merupakan sejarah dari sandi. Munculnya sandi pramuka diawali oleh para pahlawan zaman dahulu yang sering melakukan perjalanan dengan cara berkelana dan berpindah tempat, sehingga mereka harus menggunakan bentuk komunikasi rahasia yang tidak diketahui oleh lawannya. Mereka juga menciptakan sandi untuk mengelabui musuh-musuhnya. Pada tahun 3000-an, pada kerajaan Babilonia ditemukan tulisan cuneiform. Tulisan ini merupakan tulisan kuno yang bentuknya seperti paku dan dituliskan di atas tanah liat. Untuk mengirim berita ke daerah, mereka akan mencukur rambut budak lalu menuliskan berita itu di kepalanya. Rambut kepala tersebut dibiarkan tumbuh lagi lalu budak itu dikirim ke tempat tujuan. Setibanya di tempat tujuan, rambut kepala budak akan dicukur kembali untuk mengetahui pesan rahasia yang ingin disampaikan. Cara ini sangat efektif yang dilakukan oleh para pahlawan serta pemimpin di masa itu untuk mengelabui musuhnya. Julius Caesar mengirimkan berita rahasianya dengan menggunakan sandi loncat. Sandi loncat dibuat dengan menuliskan huruf alfabet di dalam satu garis, kemudian memilih satu angka rahasia, contohnya 3. Cara membaca sandi tersebut adalah dengan meletakkan telunjuk di huruf A, lalu loncat ke samping sebanyak 3 huruf, sehingga yang ditunjuk huruf D, begitulah seterusnya. Di masa kini, komunikasi sangatlah luas dan dibutuhkan kerahasiaan dalam bidang tertentu, baik pada dinas maupun militer. Sandi ini juga digunakan oleh pramuka dalam bentuk sandi pramuka, yang menjadi media pembelajaran bagi setiap anggota pramuka. Pengertian dari sandi. Sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya rahasia. Karena itu, maka tulisan rahasia disebut sandi atau tulisan-tulisan yang dirahasiakan. Huruf atau kata sandi sulit dimengerti kecuali kita mengetahui kunci atau cara memecahkannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata sandi adalah rahasia atau kode. Sehingga sandi pramuka merupakan tulisan dengan huruf sandi
yang sulit dimengerti oleh kaum awam yang belum mempelajarinya. Walaupun sandi ini disebut sandi pramuka, tetapi penggunaannya tidak hanya di dalam pramuka saja, tetapi sandi juga digunakan oleh dunia militer dan kepolisian untuk keperluan tertentu, sehingga mempelajari sandi ini banyak manfaatnya. Berikut merupakan manfaat dari sandi, yaitu komunikasi antar anggota regu, meningkatkan daya ingat, meningkatkan kecerdasan, sarana belajar anggota pramuka untuk menyelesaikan masalah, sebagai sarana permainan di dalam kepramukaan. Adapun macam-macam dari sandi, yaitu sandi koordinat atau merah putih. Caranya yaitu buatlah perkataan kunci, misalnya gue sedia. Maka kata-kata ini akan menjadi kuncinya. Ingat, kata kunci harus 2 kata dan jumlah hurufnya 10 buah. Masing-masing kata terdiri dari 5 huruf. Kedua, sandi N. Sandi N adalah sandi yang huruf-hurufnya diletakkan pada kata N. Contohnya, Anda, Kandu, Anda, Danda, Dandi, Sandi, dan Nandi. Yang artinya aku ada di sini. Sandi rumput. Sandi rumput adalah jenis sandi yang bentuk aplikasi turunan dari sandi Morse. Sandi ini bentuknya seperti rumput, yang dimana titik pada sandi Morse dituliskan dengan rumput yang pendek dan garis pada sandi Morse ditulis dengan rumput yang tinggi. 4. Sandi kotak. Sandi ini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya rahasia. Sandi ialah kode rahasia, di mana kerahasiaannya hanya diketahui oleh sekelompok orang saja. Dalam kegiatan pramuka, sandi dipergunakan pada saat berkemah atau melakukan pengembaraan, supaya dapat melatih diri untuk menyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapi. Kelima, sandi jam. Adalah sandi yang dibuat dengan menentukan waktu tertentu yang menjadi patokannya. Contohnya pada pukul 6.00 menunjukkan huruf A, maka bila beda waktu yang digunakan pada setiap 5 menit, sehingga pukul 6:05 akan menunjukkan huruf B, dan begitulah seterusnya. Beda waktu yang digunakan bisa dibuat menjadi 10, 15, 30 menit, dan lain sebagainya. Keenam, sandi angka atau nomor adalah sandi yang memberi penomoran pada masing-masing alfabet. Huruf A artinya huruf nomor 1, huruf B nomor 2, dan seterusnya. Contoh penulisannya misalnya seperti kata pramuka. Maka Anda bisa menuliskan nomor 16, 18, 1, 13, 21, 11, dan 1. Sandi Morse adalah sandi pramuka yang diciptakan oleh Samuel Finley Morse. Sandi ini terdiri dari kumpulan titik dan garis yang memberi satu huruf atau kalimat. Aplikasi pada sandi ini digunakan untuk membentuk sandi yang lainnya. Sandi Morse juga bisa digunakan dengan menggunakan beberapa media seperti suara menggunakan peluit, sinar menggunakan senter, tulisan menggunakan titik dan garis, bendera menggunakan bendera Morse. Sejarah dari Morse. Sebelum berkembangnya telepon, pada mulanya telegraf dan komputer untuk pertama kalinya ditemukan oleh manusia dengan membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk menyampaikan pesan sehingga sampai di tujuan. Kemudian Samuel Morse dimulai kenal sebagai seorang yang sudah melakukan atau menekukan sandi Morse dan pesawat telegraf, di mana pada saat tersebut tersusun dari titik dan garis. Dia juga dikenal sebagai seorang seniman yang terkenal dan juga seorang politikus. Nama lengkapnya yakni Samuel Finley Morse, yang lahir pada tanggal 27 April tahun 1791 di Charlestown, yakni luar kota dari Boston. Pada saat usianya beranjak 4 tahun, Morse sangat menyukai dengan seni dan menggambar. Kemudian, pada ketika ia belajar di Yale College pun, Morse bukanlah seorang siswa maupun mempunyai perbedaan dengan yang lainnya.
Lalu kemudian ketertarikannya mulai timbul saat ia mengikuti kuliah tentang perkembangan terbaru kelistrikan. Namun, saat ia sangat merasa lebih nyaman jika bisa menggambar potret miniatur. Dan kemudian ketika Samuel Morse berada di Royal Academy di London, ia mendapatkan dukungan dari gurunya untuk mengikuti sebuah kontes seni lukis. Hingga pada akhirnya ia berhasil menyandang sebagai juara dan mendapatkan media emas atau mendapatkan medali emas. Sehingga kemudian ia menemukan jati dirinya, yang mana Morse telah berhasil mendapat apa yang terbaik untuk dirinya. Kemudian ia mulai menggambar foto-foto orang di Eropa. Selanjutnya ia menikah pada tahun 1818 dan mempunyai 2 orang putra dan seorang putri. Lalu kemudian istrinya meninggal sebab terkena kelainan jantung pada tahun 1825. Bahkan pada saat kepergiannya, Morse tidak mengetahui apa yang sudah terjadi pada istrinya dan kapan dia meninggal. Morse dan keluarganya berlayar pulang dengan kapal yang bernama Sunley pada bulan Oktober 1832. Hingga kemudian Morse mendengar sebuah pembicaraan tentang elektromagnet yang baru dikemukakan dan kemudian tumbuh dalam pikirannya sebuah konsep mengenai telegraf elektrik. Pengertian dari sandi Morse. Apa yang dimaksud dengan kode Morse atau sandi Morse? Yakni merupakan suatu kode yang menerapkan sebuah sistem referensi huruf dan angka serta tanda baca sinyal dengan menggunakan titik dan garis yang disusun sebagai karakter tertentu. Pada umumnya, sandi Morse kerap dipakai sebagai sarana alat komunikasi di mana komunikator dan komunikasinya berada di tempat yang berbeda. Pada bunyi pendek dapat disimbolkan dengan tanda titik, sedangkan pada bunyi yang panjang dengan garis. Manfaat dari sandi Morse yaitu sebagai sarana komunikasi, memberikan pesan rahasia, digunakan dalam telegraf dan digunakan dalam kegiatan pramuka. Adapun metode dan cara penggunaan, yaitu menggunakan dengan suara peluit, menggunakan gerak, menggunakan cermin, menggunakan tulisan, dan menggunakan rumput atau tumpukan batu. Adapun tabel alfabet sandi dan Morse, itulah Semaphore. Pengertian dan sejarah dari Semaphore. Rumus Semaphore dan tata cara pengiriman Semaphore. Pengertian serta sejarah dari Semaphore. Semaphore adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, atau dengan memakai sarung tangan. Informasi yang disampaikan dibaca melalui posisi bendera atau tangan. Namun yang umum digunakan adalah bendera Semaphore. Warna yang biasa digunakan sebenarnya bisa bermacam-macam, namun yang biasa digunakan adalah merah dan kuning. Namun posisi merah selalu berada di dekat kayu bendera. Semaphore digunakan dalam komunikasi kelautan pada awal abad ke-19. Adapun bendera Semaphore yang digunakan adalah 2, yang masing-masing ukurannya 45 x 45 cm. Bentuknya yang persegi merupakan gabungan 2 buah segitiga sama kaki yang berbeda warna. Semaphore merupakan program yang ditemukan oleh E.W. Dijkstra, seorang ilmuwan yang dari Rotterdam, Belanda. Pada akhir tahun 1960, pada tahun 1967, E.W. Dijkstra mengajukan sebuah konsep di mana kita menggunakan suatu variabel integer untuk menghitung banyaknya proses yang sedang aktif atau adapun rumus Semaphore.
Tata cara pengiriman semaphore. Pilihlah tempat dengan background yang kontras dengan warna bendera yang kita gunakan. Jangan ke arah sinar matahari yang menyilaukan penerima atau pengirim. Sikap badan dalam keadaan tegak. Cara memegang tongkat bendera yang masing-masing tangan memegang satu bendera, jari telunjuk lurus ke tongkat dan tidak ikut menggenggam tongkat. Selama pengiriman, tangan dan lengan harus dalam keadaan tetap lurus dan dengan tongkat bendera. Kirimkan isyarat dengan yakni dan jangan ada rasa ragu-ragu. Hindarkan gerakan yang tidak diperlukan dan membingungkan. Usahakan bendera tidak dalam keadaan terlipat pada tongkatnya. Materi keenam atau materi terakhir yang akan saya bawakan yaitu menaksir. Pengertian dari menaksir. Menaksir adalah memperkirakan atau mengira-ngira tinggi suatu pohon, lebar suatu sungai, arus sungai, jarak perjalanan, keadaan cuaca, dan mengukur berat suatu benda. Menaksir terbagi beberapa macam, yaitu menaksir diri sendiri, menaksir jarak perjalanan, menaksir cuaca, menaksir lebar, menaksir tinggi, menaksir deras arus. Namun yang paling umum digunakan dalam pramuka adalah menaksir lebar dan tinggi. Cara-cara menaksir, yaitu menaksir tinggi pohon. Ukurlah dengan menggunakan tongkat pramuka, biasanya berukuran 160 cm dari pangkal pohon ke sebelah samping. Panjang ukuran terserah, menyesuaikan dengan kondisi medan. Dalam kasus ini, seumpama diukur sebanyak 5 tongkat yang berarti sejumlah 800 cm atau 8 cm, ditandai sebagai titik B. Di titik B, didirikan tongkat pramuka secara tegak lurus. Intaian dari seberang titik C ke puncak pohon yang ditaksir setinggi titik D melalui ujung atas tongkat atau titik E, sehingga antara titik A, E, dan D membentuk garis lurus. Agar tercipta garis lurus, rubah atau geser maju dan mundur titik pengintaian titik A. Jika telah berbentuk garis lurus antara titik A, E, dan D, ukurlah jarak antara titik B dan A. Dapat diukur dengan persamaan CD sama dengan BE dikali AB ditambah BC dibagi AB. Kedua, menaksir lebar sungai atau perbandingan segitiga. Tentukan titik di seberang sungai yang mudah diingat, semisal terdapat pohon, batu, bangunan, atau rumput semak. Ini berguna saat nanti dilakukan pengintaian di langkah selanjutnya. Namai titik itu sebagai titik A. Tentukan titik B yang sejajar dengan titik A. Tandai titik B dengan cara salah satu teman yang berdiri di atasnya atau dengan objek lain semisal tongkat yang ditancapkan. Tentukan titik C. Sambil mengukur jaraknya, bisa dengan langkah atau tongkat. Dengan menyusuri tepi sungai. Jarak antara titik B dan C terserah. Ingat, antara titik A, B, dan C harus berbentuk segitiga siku-siku dengan siku-siku berada di titik B. Tandai titik C sebagai cara menandai titik B. Tentukan titik D dengan cara berjalan kembali sejauh setengah dari titik BC, sehingga CD sama dengan seperdua BC. Seumpama jarak BC adalah 8 meter, maka jarak CD sejauh 4 meter. Ingat, antara titik B, C, dan D harus merupakan garis lurus. Tentukan titik E dengan cara berjalan ke arah kiri sehingga titik C, D, dan E berbentuk segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di titik D. Saat berjalan menuju titik E, intai atau bidik titik A melewati titik C sehingga antara titik E, C, dan A berbentuk garis lurus. Jika telah berbentuk garis lurus, berhentilah dan tandai itu sebagai titik E. Ukur jarak antara titik D dan E. Untuk menghitung taksiran lebar sungai, tinggal menggalikan dua jarak E, D. Itulah materi atau rangkuman dari mata kuliah PKPD 1.
Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.